Baik, terima kasih. Pemirsa, satukanmalaysia.com, jumpa lagi kita di podcast kita pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang tidak asing lagi di tengah-tengah pemirsa. Selamat datang Bang Tagor Tampu Bolon. Selamat datang di studio kita satukanindonesia.com. Pemirsa, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bang Tagor terkait dengan pengalaman Bang Tagor selaku musisi, selaku seniman, ya pemirsa. Jadi Bang Tagor ini dalam episode kita sebelumnya, pemirsa, telah kita sama-sama saksikan, dengarkan. Abang ini adalah seorang seniman, pencipta lagu yang tidak asing lagi di pendengar, dan kurang lebih 1000 lagu ya Bang ya, Abang sudah ciptakan. Nah pemirsa, tentunya bagi seorang musisi punya pengalaman tersendiri. Dilihat dari segi jumlah dari ciptaan ini 1000 lagu Bang. 1000 lagu. Nah ini cukup menarik ini. Sekarang ini kan era digitalisasi ya. Sekarang ini serba cepat. Jadi kita mau tahu nih, pemirsa ingin tahu gimana pengalaman Abang sebagai musisi, apa peluang dan tantangan sebagai musisi di era digitalisasi sekarang ini. Tentunya ini pemirsa sebagai pengantarnya bahwa setiap orang yang menjadi pencipta atau inventor itu dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Artinya apapun ciptaan kita, setiap inventor itu dilindungi. Jadi kita ingin tahu nih, satukanindonesia.com bersama dengan pemirsa ingin tahu bagaimana pengalaman Abang selaku seniman yang telah menciptakan lagu 1000 lagu Indonesia dan dalam berbagai bahasa. Tentunya ini pemirsa ingin tahu. Bagaimana Bang, boleh Abang cerita pengalaman Abang nih sebagai musisi, seniman, berkaitan dengan Abang sebagai pencipta lagu. Apa peluangnya, apa juga menjadi tantangannya di era digitalisasi sekarang ini? Tentunya yang pertama, Abang boleh ceritalah tentang peluangnya. Gimana? Saya cerita jujur. Ya. Tantangannya sebenarnya begini. Saya harus beradaptasi dengan yang muda-muda, dan saya juga harus mendengar musik-musik yang ada sekarang. Ya. Dan bisa saya ciptakan, bisa saya buat lagu itu sesuai dengan selera era sekarang. Tidak bisa saya pertahankan mungkin di tahun 80-an, saya harus merombak range-nya semua. Iya. Yang satu lagi yang paling saya suka, musik barat. Musik barat ya? Ya. Kenapa? Benar-benar juniornya itu menghargai seniornya. Iya. Di negara kita ini tidak menghargai, karena kebanyakan tidak dihargai seniornya. Seniornya itu kita lihat terlunta-lunta kehidupannya. Maksudnya gimana Bang? Tidak dihargai. Umpamanya ada satu acara di sana itu hanya yang muda-muda aja tidak dihargai. Seumpamanya apa lagunya apa aja sekarang itu tidak dibuat senior ini bagaimana supaya bisa meresapi apa yang dia punya karya. Ini senior maksud Abang Tagor ini adalah senior yang punya hak cipta, gini. Iya, lagu. Termasuk aku bilang saya sendiri ya. Udah berapa sekali saya tegur penyanyi juga, malas pernah ada saya bilang nggak bisa dinyanyikan lagu. Ya. Karena supaya itu juga menghargai pencipta yang begitu sama dia semua lah mungkin sudah dibentakin membuat satu lagu ini. Ya. Tapi memang ya pemerintah juga mungkin belakangan ini sudah mulai memperhatikan, tapi belum maksimal.
Seharusnya banyak seniman-seniman itu sudah harus dia mewah di hari tuanya, ternyata tidak. Itulah sebenarnya tantangan satu. Mau pengen ya? sama bapak pengacara ini kita mau bekerja sama. Aku udah bilang mau, supaya hak dan kewajiban saya kita daftarkan semua nanti lagu ini ke Haki, supaya bisa juga kalian yang mendapat hasil kita dari karya-karya yang saya buat ini, termasuk saya sendiri. Ini kan sebenarnya untuk anak-anakku nanti suatu saat. Tapi saya bisa membuat sampai 4 generasi membuat lagi. Sampai sekarang aku masih dipakai sama yang muda-muda. Seumpamanya ke saya sekarang, tantangannya apa? Mungkin dipermudah sekarang. Saya mau kirim lagu di Amerika, mau kemana juga bisa kok melalui hanya HP ini aja. Iya. Jadi bilang kalau zaman dulu boro-boro tracknya cuma ada 8 track sampai 16 track, 24 track. Susah-susah kami dulu mempopulerkan satu lagu aja, kami dulu susah. Tapi sekarang udah gampang-gampang kok, yang muda-muda itu juga gampang-gampang kok. Iya. Ini saya ngomong juga semua sama teman-teman kita pencipta, mari kita daftarkan lagu kita ke Haki, supaya nanti terlindungi hak-hak kita. Memang banyak sekarang ada uang macam-macam ini, tapi kulihat ini belum maksimal buat saya. Aku pengen bekerja sama dengan Bapak Silaban, pengacara. Iya. Jujur. Iya, jadi Mari kita bekerja sama di bidang ini, supaya juga ya kalau kuliah juga seniman yang dulu. Kasihan aku ya, cuma dari dulu kan malu mau ngomong. Kalau saya nggak malu, karena pintar-pintar saya bergaul aja di seniman ini, bisa tercapai cita-cita saya. Kalau tidak, mau. baik. Ini nanti Pak Silaban. Terima kasih Bang Tagor. Ini anu dulu ya. Pemirsa, ternyata luar biasa pengalaman Bang Tagor ini. Ya, pemirsa, tentunya sedikit kami sampaikan bahwa memang diskusi kita ini dengan Bang Tagor ini berawal dari pengalaman Bang Tagor seorang seniman pencipta lagu, berbincang-bincang dengan kita yang kebetulan adalah seorang lawyer, advokat yang juga adalah konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu Bang Tagor ini bercerita tentang suka duka, peluang dan harapan dari seorang pelaku pegiat seniman yang sudah berpengalaman. Nah, Bang Tagor, terima kasih. Tadi Abang sudah memberikan sebuah lampu untuk adanya kerjasama di kita. Tentunya memang diskusi kita ini adalah untuk membahas terkait dengan peluangnya, harapannya, dan tantangannya. Abang tadi sudah cerita, ini di masa lalu itu ya memang ada perbedaan yang sangat mendasar di era digitalisasi sekarang ini dengan sebelum di era digitalisasi. Sekarang seperti Abang bilang tadi, dengan HP bisa kirim musik, dengan HP, dengan hanya bermodalkan HP bisa berinovasi untuk menghasilkan sebuah lagu. Bang, emang dulu gimana Bang sebelum era digital, era handphone, katakanlah handphone sekarang, dulu gimana sih? Abang boleh bercerita lah. Abang kan 1000 tahun nih, nah ini boleh Abang ceritain. Aku tahun 79. Iya. Kalau saya mengasih lagu itu kan harus melalui rekaman dulu di tip, pakai gitar, harus cari tempat yang sunyi untuk mengirim lagu. Saya bikin itu di kaset, lalu saya kasih sama si penyanyi di edisi Toma dulu. Ya. Lagu kini belum tentu diterima juga. Belum tentu, walau udah capek-capek itu belum tentu diterima ya. Belum tentu kita diterima. Ya. Karena beliau itu dulu sama saya adalah pencipta yang dia senangi. Ya. Dia ngomong sama saya waktu di akhir hidupnya. Ya. Dia ngomong begini, pencipta yang paling saya senangi adalah Tagor Kampung Guru. Ya. Kenapa ngomong begitu sudah sekarang?
Kalau dulu aku ngomong begitu sama kamu, Ya. gak bakal maju kamu. Ya. Sudah sekarang aku berani aku ngomong ini sama kamu. Nah, Ya. sebenarnya kalau dibilang masalah yang mencipta zaman-zaman dulu itu sakit sekali. Memproduksi satu lagu itu juga tidak cukup duit-duit. Ya. Kecil, harus besar. Karena di sana masing-masing memakai pita, semua juga pemusiknya ada beberapa orang. Sekarang, coba bisa cuma satu komputer aja semua di situ bisa kita buat musik apa semua segala-galanya bisa di situ bisa semua bisa. Nah, cuma bedanya. Berarti memang zaman dulu memang kalau jadi satu lagu ataupun satu penyanyi ini sudah makan. Kalau itu bilang batang di pohon. Tapi beda kalau sekarang ini kan sebenarnya gimana ya? Yang diperam-peram, yang palsu juga bisa benar-benar dari komputer ini diedit itu begitu kan? Kalau dulu apa yang dia tinggal yang diedit, penambahan reverb, penambahan apa untuk menghilangkan kalau dia palsu sedikit ya. Jadi saya memohon juga pelan-pelan lah kita lihat, khususnya saya utarakan ini sama kita seniman untuk masa depan, untuk keluarga kita juga satu saat bisa ini nanti buat orang itu karya-karya yang kita tinggalkan dan anak-anak muda yang sekarang jujur kalian harus mengingat senior kalian, jangan sampai ditinggalkan seniornya, karena saya juga begitu. Hidup saya dari senior saya juga, tetap selalu saya hargai senior-senior saya seperti Johannes Purba, Edi Silisonga, banyak lagi penyanyi-penyanyi yang saya bekerja sama senior saya. Itu sebenarnya yang saya minta sama Lae. Kenapa aku jauh-jauh dari Bintaro datang ke sini? Saya nggak tahu, saya tertarik. Susah saya diajak-ajak begini-begini, susah saya. Tapi aku tertarik demi karya-karya yang 1000 yang saya buat ini, dan sudah masuk ke hati orang, dan lagu itu adalah saya bilang doktrin untuk masyarakat kita, dan saya sudah buktikan itu dan masuk. Mudah-mudahan kerjasama kita ini berjalan dengan bagus. Baik, ini luar biasa harapan abang ini selaku musisi nih ya, 1000 lagu nih. Abang belum kasih tahu nih sebenarnya peluangnya sekarang ini kan sudah mudah. Jadi abang cerita memang di dalam undang-undang kekayaan hak cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu di dalam pasal 22, di dalam pasal 1 angka 22 itu ada namanya lembaga manajemen kolektif. Nah, ini abang masuk lembaga manajemen kolektif itu adalah sebuah institusi yang bersifat badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royaltinya. Nah, lembaga manajemen kolektifnya adalah WAMI. Abang sebagai musisi bagaimana nih pengalaman abang sebagai yang sudah mendelegasikan hak abang sebagai pencipta bergabung di WAMI? Kira-kira gimana nih? Apakah bentuk-bentuk perlindungan selama ini terhadap ciptaan abang itu bagaimana? Ya memang mungkin pemerintah juga baru belakangan ini ada menghargai seniman, sekecil lah. Jujur aja, WAMI itu belum maksimal. Sebenarnya banyak di musik ini produk-produk lama dibuka satu usaha, tapi yang dari produk lama itu masuk ke situ. Yang tidak pure satu yang baru yang seperti kita buat ini. Ini baru. Kalaupun nanti kita satu saat berhasil, ya memang kita yang memiliki. Tapi kalau seumpamanya kayak ini yang di WAMI ini apa segala ini masih produk-produk lama, itu orang itu di situ. Jadi belum pure bersih orang itu bekerja. Ada sih dapat kami, ada itu kan tidak bisa kami bohong itu. Tapi belum maksimal menurut kami. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Dan ini saya catat, ingat. Di musiklah tidak ada reformasi
Nggak ada reformasi di musik. Kenapa Bang bisa cerita kok jauh sekali sih ke reformasi ini Bang? Gini. Emang apa aktivis Ini adalah lahan paling yang terbagus ini. Inilah tugas kalian pengacara. Karena ini adalah lahan cari duit yang paling enak di musik ini. Tidak dikasih orang ini apa siapa ini yang memegang ini, saya tidak tahu, saya nggak mau menyebut namanya. Selalu orang itu mengapa ini. Tapi kalau maju sekali kalian nanti berani ini, luar biasa, duit masuk ke pemerintah kemana dari musik ini. Baik, pemirsa satukanindonesia.com, tadi sudah disampaikan oleh Bang Tagor ya. Ini tentunya musik sebagai bagian daripada yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah merupakan lahan basah, lahan dan sumber duit. Ini buat pemirsa, kalau pemirsa itu adalah sudah mencipta atau sudah menjadi inventor, jangan lupa supaya pemirsa segera daftarkan, lindungi hak ciptaan saudara. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 menjamin khusus bagi pemusik diatur di dalam pasal 28 ya pemirsa, bahwa di dalam pasal 22 mengatakan pasal ini ya, di pasal 58 dikatakan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa, ini ada beberapa ini, buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya, juga ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan seperti yang sejenis juga. Nah khusus ini buat abang ini sebagai pemusik nih, itu lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Jadi abang dan pemirsa, Anda atau pemirsa yang sebagai pencipta lagu yang atau musik pakai teks atau tidak pakai teks, itu dilindungi undang-undang. Jadi benar yang Abang Tagor bilang tadi bahwa memang ya ini sumber duit ya, sumber duit itu ladang duit ini. Terus yang terakhir Bang, tantangan dan masalah yang Abang hadapi selama ini apa sebagai pencipta lagu, sebagai seniman? Ya kebetulan juga saya memang sudah diciptakan saya jadi penulis lagu ya. Kalau dibilang tantangan itu, buat saya sih sudah orang yang mencari ke saya. Bukan saya lagi mencari seperti dulu. Kan hidup ini kan ada memulai bekerja, mencari. Sekarang kita dicari. Nah itu sudah selesai saya lalui. Biar si kecil apa itu, cuman di manage lah ini bagus, itu permintaan saya. Kalian sebagai pengacara, mari kita kerjasama dengan aturan main yang sebenarnya. Kasihan kalau kuliahlah seumpamanya seorang Benny Panjaitan, Johannes Purba yang sudah bekerja di sini, saya kenal dekat. Kehidupannya di akhir hidupnya tidak dapat penghargaan, kasihan. Sama kayak di sini kau. Tidak ada penghargaan sama sekali yang benar-benar buat orang itu dan sudah berbuat untuk negara ini. Saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tetap menyalahkan kami seniman karena tidak mau bekerja seperti ini. Ya. Kita juga pemerintah kan mau dilihat sama kita kalau kita tidak kasih tunjuk apa yang di hati kita. Ini sekarang saya tidak mau menyalahkan pemerintah atau siapapun, tapi ini hati nurani saya bicara. Ketemu aku sama pengacara Bapak Maruli Silaban, mudah-mudahan pekerjaan kita ini yang direstui Tuhan. Baik, terima kasih Bang Tagor sudah disampaikan peluang dan tantangannya. Tentunya dunia musik, dunia seniman adalah lahan duit. Nah mudah-mudahan pemirsa ini kebetulan ya tidak salah Bang Tagor datang. Kita bekerja sama, kebetulan Maruli Tua Silaban yang juga adalah bagian daripada media satukanindonesia.com dengan YouTube satukanindonesia.com bekerja sama, membuka kerjasama dengan semua pihak termasuk dengan Bang Tagor. Nah, ini adalah menjadi satu tantangan sekaligus juga
harapan bagi kami, ya saya sebagai konsultan kekayaan intelektual tentunya memang melihat ini sebuah prospek yang luar biasa, dan memang ini di dalam berbagai kesempatan Menteri kita, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketika ada seminar terkait dengan kekayaan intelektual menyampaikan hal yang sama, bahwa memang terkait dengan kekayaan intelektual ini adalah merupakan sumber pendapatan untuk mensejahterakan baik bangsa maupun warga, termasuk sekaligus mendorong para inventor. Inventor itu adalah penemu-penemu untuk berkreasi. Jadi Bang Tagor tetaplah optimis, harapan itu tetap ada. Tapi musisi itu adalah orang-orang yang yang jenius, dan tentunya merefleksikan ke pengalaman sehari-hari, diartikulasikan dalam sebuah musik atau seni. Ya, jadi ini adalah sebuah kebanggaan. Tetaplah semangat Bang Tagor. Saya selalu semangat, tapi ada yang saya minta sama Pak Nababan, Pak Marudi. Kalau kita ini bekerja ini tidak bisa kita setengah-setengah. Saya memang itu orang dari dulu sampai ke titik darah penghabisan, saya bekerja untuk seni dan berhasil. Sesudah berhasil saya di seni ini dikenal orang, katanya dikenal ya. Saya tidak merasa top, tidak merasa hebat, karena lebih suka aku top di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Nah itu saya. Baik. Ini ingatkan, ini kita bekerja mulai sekarang. Saya akan persyaratan yang diminta Menko Polhukam nanti untuk apa ini akan saya mulai benahi sebentar. Kementerian Hukum dan HAM, ya di bawahnya ada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi para inventor, musisi dan penghasil ciptaan itu didaftarkan di sana guna mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya. Iya. Nah, jadi terima kasih Bang Tagor. Pemirsa, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe tayangan kita, podcast kita pada hari ini dengan Bang Tagor, musisi kita. Terima kasih Bang Tagor sudah bergabung dengan satukanindonesia.com pada kesempatan ini. Pemirsa, sebelum kita akhiri, kita minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar.